Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Teguh Faizazah. Pak, kalau tadi Bapak kan sudah menyebutkan ada konteks diplomatik ya, Indonesia sudah menyampaikan protes keras dan kecaman terhadap pemerintah Perancis. Nah, dalam konteks diplomatik ini, kecaman dan protes keras ini pengaruhnya akan sebesar apa, Pak? Baik, mungkin sedikit juga saya mundur sedikit tadi. Pak Muhyiddin menyebutkan Kemlu memanggil duta besar Perancis, sudah dilakukan. Mungkin Pak Muhyiddin bergabung agak lambat, tapi tadi saya sampaikan pada bagian awal bahwa Kemlu telah memanggil duta besar Perancis. Kalau juga saya berikan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia sejauh ini selama ini ya. Saat kita di awal mendengar ada rencana Charlie Hebdo untuk mengeluarkan kembali kartun, sebenarnya kedutaan besar kita juga sudah secara proaktif melakukan pendekatan dan menyampaikan secara tertulis kepedulian kita bahwa apa yang akan dilakukan tersebut dapat memicu gelombang reaksi dan reaksi dari masyarakat Islam Muslim di dunia. Dan itu yang diinstruksikan oleh Menteri Luar Negeri agar kita terus secara proaktif mengantisipasi perkembangan di Prancis, karena kontroversi dari kartun ini kita sudah membayangkan imbasnya sangat besar. Dari sisi Indonesia, tidak hanya berhenti pada menyampaikan pandangan, menyampaikan secara terbuka dan langsung kepada perwakilan Perancis di Indonesia, kecaman Indonesia, namun juga kita secara aktif mencoba mencari satu upaya bersama mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama. Karena pada akhirnya inilah yang harus kita sama-sama upayakan. Kita bukanlah bangsa yang terus mencoba meruncingkan permasalahan, namun kita sebagai bangsa yang mencoba mencarikan satu solusi yang bisa diterima dalam hubungan antar peradaban. Tadi saya mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak Muhyiddin bahwa penyampaian ekspresi adalah bagian dari demokrasi kita. Namun beliau juga menggarisbawahi bahwa penyampaian ekspresi harus dengan kaedah-kaedah yang menampilkan Islam yang nilai-nilai keislaman yang positif lah dalam kita menyampaikan ekspresi kecaman atas statement yang dikeluarkan Presiden Macron. Jadi rambu-rambu itu tentunya kita harapkan juga menjadi satu yang diperhatikan oleh masyarakat kita yang ingin mengekspresikan perasaan kecewanya atas statement Macron dengan secara baik, sehingga nilai-nilai Islam itu juga kita refleksikan pada saat kita menyampaikan suara dengan kegiatan-kegiatan di lapangan. Namun pada akhirnya yang ingin juga kita terus perjuangkan adalah bagaimana kita membangun satu sistem mengedepankan persatuan dan toleransi beragama. Itu sudah selalu kita lakukan. Indonesia termasuk yang secara aktif sudah beberapa dekade terakhir untuk memajukan dialog antar peradaban. Karena kita sangat khawatir bahwa meruncingnya clash antar peradaban sangat mungkin terjadi karena perbedaan nilai-nilai, termasuk nilai yang disebutkan kebebasan berekspresi. Ya, tapi Pak Teguh begini, katakanlah gitu kan, tidak hanya Indonesia kan, ada negara-negara lain juga yang mengajukan protes gitu. Nah, dalam sekali lagi dalam konteks diplomatik, ketika sudah ada protes kecaman gitu, itu pengaruhnya sampai akan seperti apa gitu, Pak? Dalam hal ini kita bicara Indonesia Prancis lah, Pak, hubungan bilateralnya, Pak. Iya, tentunya pemerintah Prancis akan menilai ya sejauh mana reaksi dari negara Muslim atas apa yang terjadi saat sekarang. Dan itu menjadi bagian dari harapan kita, menjadi bagian dari perenungan atau refleksi mereka bahwa kedepannya tentunya harus ada satu tata kelola yang lebih baik lagi dalam melihat isu-isu yang sensitif dalam hubungan antar beragama. Karena secara global sendiri, katakanlah dalam konteks Dewan Keamanan PBB, yang mana Prancis merupakan anggota tetapnya, Prancis tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dunia, menghormati toleransi dan perbedaan. Dan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB sendiri, sudah ada penegasan bahwa tindakan terorisme dan ekstremisme tidak bisa dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kewarganegaraan, dan peradaban tertentu. Dengan demikian sebenarnya sudah ada rambu-rambu yang Prancis sebagai negara besar dan menjadi negara anggota Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab moral untuk juga menerapkan nilai-nilai tersebut tidak hanya dalam kerangka hubungan antar negara di PBB, namun dalam konteks bagaimana menyikapinya isu tersebut dalam kerangka nasional Prancis sendiri. Pak Faizazah, saya mau ke Pak Yon. Pak Yon, kalau mendengar penjelasan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri, Anda sudah mungkin komentar Anda, apakah memang kecaman ini sudah
cukup dalam arti sudah menyentuh persoalan utama atau memang harus ada tindakan yang lebih besar lagi dari pemerintah Indonesia? Karena melihat nampaknya pandangan sekularisme ini agak nampak berseberangan terus begitu ya dengan ajaran agama Islam. Apa langkah yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia? Apakah harus lebih keras lagi atau bagaimana? Ya, saya kira kita apresiasi ya langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, menyatakan keberatan, bahkan kemudian mengecam. Dan itu kan sudah menjadi ranah dari pemerintah Indonesia untuk menyampaikan kepada mitranya Prancis ya, dan itu sudah didengar. Hanya saja memang persoalannya ini harus kita lihat tadi yang lebih jauh lagi agar masalah penghinaan ini tidak berulang-ulang. Karena ini kan nantinya ujungnya pada satu titik kutub ekstrim yang akan menyebarkan anti terhadap Islam dan juga anti terhadap peradaban Barat. Karena ini dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Oleh karena itu saya melihat bahwa perlu ada sebuah inisiasi ya, bahwa tokoh-tokoh agama secara global dunia itu juga harus mengambil peran. Ini saya kira tidak hanya menyangkut dunia Islam, tetapi juga agama-agama yang lain ya, berkaitan dengan kesucian agama yang mereka anut masing-masing. Karena kalau ini dibiarkan, maka potensi kepada bentrokan peradaban yang dihadap-hadapkan semakin memanas, ya, ini akan saya kira mengganggu ya terhadap stabilitas ya, dunia internasional. Dan negara-negara besar saya kira harus mulai sadar, memahami perannya bahwa dunia telah berubah, dunia telah mengalami perubahan yang signifikan, bahwa kemudian masa lalu tidak bisa lagi dipertahankan ya, termasuk dominasi mereka kepada negara-negara lain. Itu terrefleksi dari negara Prancis. Nah, kesadaran itu harus saya kira harus makin ditingkatkan oleh tokoh-tokoh dunia, tokoh pemimpin negara agar tercipta perdamaian. Tapi kecaman Indonesia ini didengar oleh Prancis nggak sih Mas nampaknya kalau dari sisi Anda? Ya, pasti secara hubungan tata krama etika di dalam hubungan internasional didengar. Tetapi apakah nanti itu akan mengubah sikap Perancis terhadap sekularisme yang cenderung radikal itu untuk tetap dipertahankan? Atau mereka akan belajar ya dari respon-respon yang sudah ada kalau memang melihat bahwa memungkinkan tatanan dunia itu perdamaian akan abadi, tetapi kalau kemudian memang sengaja untuk memicu konflik, saya kira itu menjadi persoalan lain ya, persoalan peradaban yang harus kita selesaikan bersama-sama. Oke, baik, kita jeda lagi ya. Nanti kita lanjutkan perbincangan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.